So guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama gue Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Udah lama banget aku nggak bikin video ya. Mungkin ada beberapa hal yang membuat si Sagittarius itu buntu ya. Sagittarius tipikal zodiak yang menurut aku ribet banget. Ya aku pribadi sih Sagittarius ya, tapi ada beberapa hal yang membuat Sagittarius itu benar-benar ribet ya. Ada beberapa hal ya, salah satunya adalah mood dia. Ketika mood dia bener-bener kacau, Sagittarius itu bener-bener buntu gitu loh. Jadi ya mood itu harus dijaga untuk Sagittarius agar bisa selalu berkreativitas setiap hari. Oke guys, dan kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk Sagittarius karena udah beberapa hari aku gak bikin video yang aku akan menyampaikan hal ini untuk Sagittarius. Jadi mungkin kalian suka dengan cerita ini, jadi jangan kemana-mana. Seperti biasanya kita lewatkan yang berikut ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama, tentunya channelku Ega Pratama Official. Udah beberapa lama ya aku nggak bikin video karena banyak banget problem dalam hidup dan membuat Sagittarius itu buntu banget dalam berpikir ya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan Sagittarius harus tetap maksudnya tetap berkreativitas ya sebisa mungkin, karena Sagittarius tuh kalau nggak berkreativitas tuh seperti ganjel, sesuatu yang ganjel dalam dirinya ya. Jadi kalau kalian punya saudara Sagittarius ataupun kalian punya teman ataupun pacar Sagittarius, jangan sekali-kali kalian mengekang si Sagittarius, karena di saat kalian kekang ya bisa-bisa dia akan berubah, total berubah ke kalian, atau bisa-bisa juga dia lebih cuek, lebih dingin, lebih lebih capek untuk kalian berteman lagi untuk Sagittarius. Karena apa? Si Sagittarius tuh susah banget diatur. Karena ketika kalian membebaskan si Sagittarius tuh akan benar-benar mempertimbangkan bahwa kalian tuh layak untuk menjadi teman ataupun pasangan Sagittarius ya. Kita nggak akan bahas tentang hal itu karena aku akan membahas hal yang penting untuk Sagittarius ya guys. Ini cukup penting. Mungkin kalian bisa contoh untuk zodiak lain yang merasa dirinya masih belum di tahap ini ya. Itu ya hal penting banget, karena di saat hal penting ini Sagittarius masih pegang utuh ya. Itu yang membuat Sagittarius masih bertahan sampai sekarang. Kalian tahu lah, Sagittarius tipikal zodiak yang penuh tekanan banget, tapi si Sagittarius termasuk zodiak yang selalu bisa mengubah mood dia di depan orang lain ketika dia lagi merenung, lagi banyak masalah pikiran, problemnya. Tapi si Sagittarius tuh bisa banget untuk memanipulatif perasaan di saat ada lawan bicara ataupun di saat kamu seorang pasangan si Sagittarius gitu. Jadi dia lebih ke memendam untuk dirinya sendiri ya. Oke, kali ini aku akan bahas tentang wow, kok kuat banget, sekuat itukah wah Sagittarius ya. Sagittarius udah sudah paham banget tentang hal ini, udah tahu banget tentang hal ini, karena ada beberapa faktor yang membuat Sagittarius itu kuat banget dalam menangani sesuatu hal dalam percintaan, keuangan, terus karir, apalagi tentang masa depan. Dan Sagittarius itu tipikal zodiak yang sebenarnya itu Sagittarius tipikal zodiak yang gak bisa banget untuk nggak ada rencana. Tapi anehnya Sagittarius ketika memiliki rencana kadang-kadang ada blesetnya. Tapi di saat bleset itu Sagittarius itu pasti memiliki alasan. Karena apa? Ketika si Sagittarius berpikir tidak mungkin bisa untuk melakukan semua hal ya, multitasking ya. Sagittarius tidak bisa melakukan semua hal dalam satu waktu. Si Sagittarius akan memberhentikan dulu yang sudah berjalan untuk mencoba yang baru lagi gitu. Ketika baru ini udah benar-benar menghasilkan ataupun bisa dibilang bisa untuk membantu hidup si Sagittarius, ataupun yang lebih tepatnya bisa menopang sedikit untuk kehidupan Sagittarius ataupun tentang hal apapun itu, ya maka Sagittarius itu akan fokus ke satu ini dulu. Tapi bukan berarti yang sebelumnya ini itu Sagittarius akan lupakan guys. Jadi ya maklum-maklumin aja ya kalau kalian punya pacar ataupun pasangan Sagittarius ataupun diri kalian Sagittarius yang masih seperti itu ya. Jadi nggak heran ya menurut aku ya. Oke. Dan sebelum masuk ke inti pembicaraan, seperti biasanya aku ingin nyapa dulu ke kalian para sahabat-sahabat Sagittarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur selalu, semoga yang lagi kena masalah, yang lagi kena musibah, saudara-saudara kita yang lagi di Palestina, lagi perang dengan Israel ya, apapun itulah,
Ya semoga diberikan ketabahan, semoga diberikan kelancaran, maksudnya dalam arti kata selesailah dalam peperangan itu, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Oke? Amin Allahumma amin. Sebenarnya membahas tentang hal kuat ataupun seberapa kuat si Sagittarius, bisa dibilang 8 dari 10 orang Sagittarius yang mungkin bisa kuat. Karena apa? Menurut aku ya, kalau zodiak kamu Sagittarius belum tentu kamu tahu tentang hal ini. Karena ada beberapa tipe, ya aku ambil aja lah, 2 tipe Sagittarius ya dalam menangani rasa kuat percaya diri dia. Yang pertama Sagittarius. Yang pertama itu tipe Sagittarius yang tipikal sudah membenci sesuatu, dia tidak akan kembali lagi memaafkan, tapi dia tidak akan melupakan. Itulah Sagittarius yang pertama. Dan tipikal zodiak Sagittarius pertama ini itu akan cenderung ke bagaimana dia akan mengambil keputusan ke depannya. Bisa jadi dia akan melawan orang-orang yang mungkin sayang ke dia, melawan dalam arti kata dia akan keluar dari jalur zona nyaman dia yang selalu diatur, tapi dia endingnya nggak bisa nyaman di diri dia, endingnya nggak bisa bahagia untuk diri dia. Jadi Sagittarius itu akan mencoba untuk keluar dari zona nyaman ini. Ini yang tipikal yang pertama ya guys. Terus zodiak yang Sagittarius yang tipikal kedua ini, yang mungkin bisa kalian contoh adalah zodiak Sagittarius yang belajar dari pengalaman, ya tidak membenci pengalaman, tapi sudah tahu apa yang akan dia dapatkan dan bisa menjadi ilmu di masa depan ketika dia bertemu dengan orang yang sama, maksudnya sifatnya yang sama ya, orang yang memiliki sifat yang sama tapi orangnya itu berbeda. Nah Sagittarius ya, tipikal zodiak yang Sagittarius yang kedua ini mungkin kalian bisa contoh, karena di saat zodiak Sagittarius kedua ini berpikir ya, mungkin dia tidak berpikir 1 langkah, 2 langkah ataupun 3 langkah ke depan, bahkan sudah berkali lipat melangkah ke depan, tapi dia tidak cenderung untuk memperlihatkan ke diri kamu kalau kamu belum benar-benar dekat dengan Sagittarius ya. Karena Sagittarius ini tipikal sebenarnya orangnya sembunyi-sembunyi dalam merencanakan sesuatu, tapi kalau udah benar-benar nyaman Sagittarius ke kamu ataupun benar-benar sudah klik ataupun sudah satu frekuensi ke kamu, ya nggak ada hal yang bisa ditutupin Sagittarius ke kamu. Tapi di situ juga Sagittarius akan belajar bagaimana kamu menyimpan rahasia Sagittarius. Sagittarius juga bakal belajar bagaimana kamu akan mengolah hal itu yang bisa membuat Sagittarius itu bisa bertahan berteman dengan kamu. Karena ketika Sagittarius berteman dengan seseorang, Sagittarius itu bukan hanya untuk ikatan teman biasa. Maksudnya gini, aku Sagittarius berteman dengan kamu yang bukan Sagittarius. Contoh ya, ini contoh. Terus aku berteman dengan kamu hanya sekedar teman aja, udah ikatan teman, udah gitu aja. Bukan. Karena tipikal zodiak yang kedua ini Sagittarius menurut aku, dia tipikal zodiak Sagittarius yang selalu ingin mendalami ikatan apapun itu, saudara, sahabat, teman maupun pasangan. Ketika ketika Sagittarius sudah totalitas banget dalam ikatan pertemanan, dia akan mengorbankan maksudnya waktu dia, keuangan dia, ataupun me time apapun itulah tentang yang diri dia punya untuk teman dia. Bahkan Sagittarius itu rela banget untuk capek, rela banget untuk gak peduli apa tanggapan orang lain. Bahkan ada orang yang mengatakan lu tuh harus ngelawan, lu tuh harus bener-bener membela diri lu. Tapi Sagittarius tuh tahu bagaimana Sagittarius tuh harus bersikap kepada orang-orang yang mungkin Sagittarius masih percaya ya. Tapi kalau udah dikecewakan itu bahaya banget. Itulah kenapa Sagittarius kuat banget dalam prinsip ikatan. Yang kedua, kuat dalam prinsip keuangan. Sagittarius tipikal zodiak yang sangat boros banget. Tapi borosnya beda. Sagittarius tidak, mungkin ada beberapa Sagittarius yang suka dengan barang-barang baru ataupun barang-barang branded, tapi itu nggak banyak. Menurut aku Sagittarius tipikal zodiak yang selalu memuaskan diri dia. Contoh makanan, kuliner, wisata ataupun traveling kemanapun itu ya. Intinya dia tuh merasa bahagia sendiri. Dia tuh merasa bahwa dirinya tuh hidup, nggak mati. Itulah membuat Sagittarius tuh bertahan dengan keuangan yang nggak cukup banyak, tapi selalu ada. Percaya nggak? Sagittarius itu tipikal zodiak yang selalu ada meskipun nggak banyak uangnya. Ayo kalian kalau benar ataupun ngerasa benar kalau teman kalian yang berzodiak Sagittarius seperti ini, coba kolom komentar di bawah diisi apapun itu. Oke?
Itu yang kedua ya, kuat dalam hal keuangan. Terus yang ketiga, ini yang hal yang penting banget, yaitu adalah kuat dalam hal takdir dunia. Takdir dunia ini bisa banyak banget mencakupnya, tapi aku mengambilkan satu contoh aja. Ketika kita harus belajar dari masa lalu, terus mengolah rasanya, terus bersikapnya ke depannya untuk ketika dia menemukan seseorang yang baru tapi sifatnya udah sama seperti orang yang lama, maka Sagittarius itu akan pandai untuk membawa dirinya, bahkan dia bisa banget untuk memanipulatif lebih ke depannya, berakting seolah-olah Sagittarius itu nggak tahu, padahal Sagittarius itu zodiak paling bangke biasanya. Bangkanya adalah apa? Dia pura-pura nggak tahu guys, tapi sebenarnya tahu. Sagittarius tuh tahu langkahnya kemana. Jadi kalau Sagittarius tiba-tiba ke kamu bilang, ini akan seperti ini, dan hal itu terjadi, ya udah wajarin aja. Kenapa? Sagittarius tuh selalu belajar dari hal-hal yang di masa lalu, bahkan dari dari kecil, ingatan kecil. Ketika ingatan itu benar-benar penting nih ya, penting, Sagittarius tuh akan benar-benar ingat. Kecuali nggak penting, seenggak penting apapun waktu itu, pengalaman itu, ketika masih kemarin ataupun masih lusa, itu udah akan lupa. Kalau Sagittarius itu akan benar-benar melupakan kalau nggak pentingnya itu ya. Terus untuk merencanakan masa depan, Sagittarius itu ada beberapa tipe juga ya, tapi aku akan langsung to the point aja. Yang untuk merencanakan masa depan, Sagittarius tipikal zodiak yang perencana, tapi ada beberapa hal yang harus membuat rencana Sagittarius itu maju, yaitu adalah bahwa seseorang yang dia ajak ini bisa satu klub dulu, satu kepercayaan dulu, bukan perihal keagamaan ya, perihal ke perasaan. Ketika partner itu sudah klop dengan Sagittarius, ya udah, mau diajak lari sejauh manapun Sagittarius berada, mau diajak ke gunung, ke pantai, ke hotel, ke apapun itu, ke tempat-tempat yang menarik, ke pasar malam dan apapun itu, ketika sudah membahas tentang karir masa depan, maka Sagittarius tuh percaya kamu akan menghandle sisi ketidakbisaan Sagittarius ya. Sagittarius itu tidak banyak bisa, tapi Sagittarius tuh ketika dirinya bebas itu udah bener-bener kreativitasnya tuh mungkin bener-bener luar biasa banget ya. Dia bisa memanipulasi acting, perasaan ataupun nangis, sedih, senang, apapun itulah. Tapi Sagittarius juga lemah dalam beberapa hal. Tidak semuanya Sagittarius itu jago ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Sagittarius. Seberapa kuat Sagittarius ya, kok kuat banget Sagittarius tentang tiga hal itu ya. Jadi mungkin ada beberapa topik lagi yang akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel aku. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah support, thank you yang udah komen di bawah ini, thank you yang udah meluangkan waktunya beberapa detik ya. Thank you untuk kalian semua. Kita kembali lagi di next video selanjutnya. Sorry kalau ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Aku nggak bermaksud, karena aku ini manusia juga, aku juga tempatnya salah ya. Kalau manusia itu tempatnya salah, jadi ya aku minta maaf jika ada khilaf dalam perkataan. Oke, Pangeran Sagittarius di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.